percintaan aja segi empat, bukan segitiga. Gini nih, ceweknya satu, cowoknya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pecinta film? Kali ini saya mau coba review film kedua ya. Kali ini film yang mau saya review adalah film Tarzan. Gimana ya bacanya? T-A-S-H-A-N. Tarzan. Tarzan. Film Tarzan ini adalah film India tahun 2008 yang dimainkan oleh Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor dan juga Anil Kapoor ya, pemain besarnya itu. Nah, menurut saya Tarzan ini adalah film action komedi sekaligus drama percintaan segi empat. Coba bayangin kan, drama percintaan aja segi empat, bukan segitiga. Gini nih, ceweknya satu, cowoknya tiga gitu. Rilisnya April 2008, 12 tahun yang lalu ya, udah lama banget gitu ya. Kalau misalkan kita punya anak, anaknya udah gede. Di film Tarzan ini awal plotnya kita akan disuguhkan dengan adegan mobil terjun ke sungai. Pleng gitu kan, di dalamnya ada Jimmy Cliff. Jimmy Cliff itu adalah Saif Ali Khan ya. Dia di dalam mobil itu setelah terjun ke sungai, mobilnya tenggelam ke dalam sungai. Habis tenggelam, terus dia langsung ini apa? Ada yang nodongin pistol ke muka dia. Set gitu kan. Terus dia tahu-tahu nengok ke arah pistol. Gitu terus langsung bercerita dia prolog. Dia prolog tentang kenapa dia bisa kayak begini gitu. Terus kembalilah setelah prolog itu baru balik lagi bagaimana awal mula ceritanya bisa kayak gitu. Dia bisa terjun dari mobil, terjun ke sungai di dalam mobil itu kayak gitu, kenapa gitu. Tapi di luar alur cerita film tersebut nih ya, yang paling saya suka di film ini adalah sinematografinya. Setiap sudut pengambilan gambar nih, wah, setiap sudut pengambilan gambar dibuatnya indah banget. Pokoknya bagus dah kelihatannya gitu ya. Tampilannya colorful, kontrasnya tinggi gitu. Kayak video klip ini yang gua setel nih. Terus tempat syutingnya itu yang bikin aduhai gitu ya. Mantep banget tempatnya. Nah, ini buat teman-teman sekalian nih yang mau prewed gitu kan ya, atau misalkan kalian hobi ini apa? Foto couple gitu sama pasangannya berdua. Nah, kalian nonton film ini dulu, bagaimana cara pengambilan gambarnya gitu, yang bagus tuh kayak gimana. Udah gitu tempatnya di laut itu harusnya di tempat kayak gimana gitu ngambilnya. Nah, ini di film ini tuh banyak contoh-contohnya gitu. Terus dari editing juga bagus banget, slide-slide-nya gitu ya, dari frame A ke frame B itu slide-slide-nya itu bagus. Permainan kameranya yang kekinian banget gitu. Kalau sekarang itu yang lagi hits itu di kalangan anak sinematik gitu kan ya. Anak sinematik nih nonton ini juga filmnya ya, kamera movementnya, tapi efek CGI-nya, efek green screen-nya gitu ya, CGI gitu, masih kelihatan kasar CGI-nya. Ada beberapa adegan yang CGI-nya itu disayangkan banget. Ada adegan CGI-nya nih yang kelihatan kasar banget, yang pas awal itu tadi yang mobil terjun itu kelihatan nih. Pas terjunnya sih enggak ya, tapi pas kayak apa ya, mobil terjun ke sungainya itu pas dia mau ke sungai itu kelihatan banget. Udah gitu pas 3 orang aktornya yang keluar dari sungai, itu keluar dari sungai kan dia, itu juga kelihatan banget kalau itu bohongan atau itu CGI. Kalau kita sih ya yang awam gitu dari perfilman ya bagus-bagus aja gitu kan. Tapi yang gua heran, banyak review film nih ya, kayak di internet ngopi database, di Tomat Busuk juga kan ratingnya kecil gitu. Bahkan di film ini tuh dijulukin bad epic action of Bollywood gitu. Saya juga nggak tahu apa alasannya, tapi emang sih filmnya kocak gitu ya. Mungkin karena ketidakseriusan dalam dari skenario-nya atau ceritanya gitu. Padahal kalau menurut saya sih bagus-bagus aja, tapi kan saya nanti ngasih ratingnya di terakhir. Justru menurut saya film ini sangat kompleks. Ada beberapa lokasi set nih yang di film ini, ada lokasi set syuting film di film ini yang menjadi lokasi syuting film-film berikutnya. Kan ini film tahun 2008 ya. Nah, film Bollywood berikutnya ini make
set lokasi syutingnya itu bekas film ini. Misalnya nih ya, Rumah Bayaji. Bayaji itu si Anil ya, Rumah Bayaji. Dan beberapa lokasi di film ini. Lokasinya dipakai di film Bollywood yang judulnya Bodyguard yang dimainin sama Salman Khan di tahun 2012. Terus di film Wanted juga. Film Wanted-nya Salman Khan tuh ya, yang film tahun 2009 kalau nggak salah ya. Di film Wanted Salman Khan tahun 2009 juga ada beberapa lokasi yang menjadi set film ini. Terus di filmnya John Abraham yang judulnya Madras Cafe tahun 2013. Terus ada juga nih ya flashback. Jadi nonton film ini kita juga malah ikutan flashback gitu, ikut flashback ke film jadul. Adegan di saat Bachchan Pandey muda. Bachchan Pandey itu dia si Aksai muda. Bachchan Pandey muda ada adegan ketika dia nyeberangi ini kan, kalau saya nggak tahu itu di film India itu kebanyakan rumah-rumahnya atau apa emang bener di India itu rumah-rumahnya tuh atapnya bukan genteng kayak di Indonesia gitu, tapi atapnya cor-coran gitu kan, jadi bisa ngejemur di atas gitu. Nah si Bachchan Pandey muda ini dia ngelihat cewek gitu, cewek yang dia senengin, si Gudia. Nah di adegan itu saya ingat sama filmnya Ajay Devgan. Si Bachchan Pandey muda ini nyeberangin loteng ini ngedatangin si wanita pujaan Gudia gitu kan. Karena ini film action gitu, jadi adegannya tuh di actionin gitu, ala parkour gitu. Kan kalau dulu kan di film Ajay Devgan itu kan si Ajay Devgan dia ngelihat si Kajol di film X ya. Film X itu di tahun berapa ya, saya lupa. Pokoknya si Ajay Devgan jadi Ajay, si Kajol jadi Kajal. Mainnya sama Amir Khan sama si satu lagi siapa namanya, ceweknya lupa. Pokoknya si Ajay lihat Sarukan, Ajay lihat Kajol nih. Nah terus dia sampai nyeberangin pipa gitu. Dia nggak sadar kalau dia lagi nyeberangin pipa. Terus tahu-tahu dia dipanggil loh. Lu ngapain gitu kan. Habis gitu dia baru sadar, terus lihat, gue di atas pipa, terus jatuh deh. Karena kan itu dulu filmnya film si Ajay itu kan dulu komedi, drama komedi gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini kan action komedi gitu kan, yang film si Bachchan Pandey ini yang di Tasyan ini action komedi, jadi di actionin gitu. Si Bachchan Pandey jadi jago parkour gitu, set loncat sini gitu. Tapi walaupun film ini action, tapi scene actionnya ini cuma sedikit, cuma ada beberapa gitu ya. Yang paling menonjol itu dan durasinya lama itu cuma terjadi 2 kali. Actionnya ini terlalu mengada-ngada gitu. Di 2 segmen actionnya itu dia terlalu mengada-ngada dan juga konyol gitu. Maksudnya di luar akal. Tapi kan ini emang kayaknya sasaran penontonnya ya emang ya yang suka action dan juga dibalut komedi. Jadi emang sengaja actionnya pakai unsur kekonyolan biar walaupun kita ngelihat action tapi kita bisa ketawa, dan selebihnya tonton aja sendiri ya. Lalu Cinta Segi 4 di film ini di belah mananya sih? Nah, Cinta Segi 4 di film ini adalah presentasi dari tokoh-tokoh yang diperankan oleh para pemainnya ini. Karena kan di film ini ada si Kareena Kapoor nih ya. Si Kareena Kapoor ini dia menjadi satu-satunya wanita di film ini yang bernama Pooja. Dia di film ini itu dicintai sama 3 orang laki-laki sekaligus ya. Dicintai oleh 3 orang laki-laki sekaligus dengan caranya masing-masing tentunya. Yang pertama, dari 3 orang lelaki ini, yang pertama ya tentu pemain-pemain utamanya ya. Yang pertama itu Saif Ali Khan. Saif Ali Khan ini dia di sini berperan sebagai Jimmy Cliff atau guru bahasa Inggris ya. Dia itu ketemu sama Pooja, Kareena Kapoor. Dia lihat Pooja langsung jatuh cinta gitu, cinta pada pandangan pertama. Dan yang paling menarik ini di real life-nya ini, di kehidupan nyata mereka berdua antara Kareena dan Saif Ali Khan benar-benar saling jatuh cinta setelah memainkan film Tasyan ini gitu. Dan sampai sekarang dia kan sudah kita ketahui bersama mereka menikah gitu. Alhamdulillah ya, bahkan sekarang sampai punya anak. Terus yang kedua nih,
cowok yang kedua yang mencintai si Kareena Kapoor ini di filmnya, mencintai Pooja ini, yang kedua adalah ketua gangster, kepala gangster yang kejam gitu, yang diperankan oleh Anil Kapoor. Karena dia ini ketua gangster, jadi dia ini kan sok berkuasa, jadi dia gimana caranya dia pengen kawin tuh sama si Kareena Kapoor. Emang kebetulan kan si Kareena Kapoor itu di cerita awalnya itu sih katanya bapaknya Kareena Kapoor itu ngutang bapaknya si Pooja itu. Kalau dia nggak mau kerja sama dia ya dia harus nikah sama si Anil Kapoor ini. Terus yang ketiga, pemeran yang paling terakhir nongolnya nih. Biasanya yang terakhir-terakhir ini yang beneran cintanya gitu kan. Yang terakhir ini Akshay Kumar, si Bachchan Pandey yang nongol paling terakhir nih. Tapi ntar dulu, kayaknya kalau dilihat-lihat, kalau diingat-ingat gitu ya, Bachchan Pandey itu kayak nama nggak asing gitu di per-Bollywoodan. Kalau nggak salah tuh gue jadi inget filmnya Salman Khan. Dia kan Salman Khan juga namanya itu Chulbul Pandey ya. Nah, apa hubungannya Bachchan Pandey sama Chulbul Pandey? Apakah dia ini masih bersaudara gitu? Dan dua-duanya bertenaga kuat gitu. Ternyata film ini banyak menginspirasi ya. Setelah ada Bachchan Pandey, terus film Salman Khan deh nongol yang Chulbul Pandey. Dan katanya sih di tahun 2021 nanti bakalan ada film berjudul Bachchan Pandey yang dimainkan sama Akshay Kumar sendiri. Tapi nggak tahu ini kejelasannya gimana. Belum ada rilis resminya gitu ya, baru rumor-rumor. Kayaknya ini bukan remake film Tarzan yang saya review ini, bukan kayaknya. Kalau spin-off bisa jadi, entah itu sequel atau prequel gitu ya. Tunggu aja deh nanti ya, tahun 2021, tahun depan kita nonton bareng. Nanti mudah-mudahan si corona udah nggak ada, kita bisa nonton di bioskop. Tapi saya pribadi ngasih nilai buat film Tarzan ini dengan rating 7. Wow, kenapa 7 gitu kan? Sedangkan di IMDb sama Tomat Busuk aja cuman kecil gitu ya, 3 apa berapa gitu ya. Saya sendiri dan saya menyatakan memberi rating 7 di film ini dan merekomendasikannya kepada teman-teman semua. Kenapa? Karena film ini banyak menginspirasi dan juga anti mainstream. Dan film ini adalah salah satu film Akshay Kumar sebagai protagonis anti-hero yang saya sukai. Ada adegan action yang mengingatkan saya pada film-film Avengers atau superhero Amerika, superhero luar negeri gitu, yaitu pas Bachchan Pandey landing. Dia kan loncat. Push. Pas Bachchan Pandey landing itu saya inget sama Hulk gitu, Captain America sama Thor, Spider-Man kayak gitu dia. Jadi kayak superhero dia turunnya. Terus di film ini juga Anda akan merasakan kebingungan. Kebingungan karena rasa ketidakpercayaan pada duet pasangan Kareena dan juga Saif. Pokoknya aktingnya brilian banget. Di film ini juga ada cameo dari anaknya Saif Ali Khan, yaitu Ibrahim Ali Khan. Jadi apa? Cari di filmnya sendiri ya. Oke, dari saya mungkin untuk review film Tarzan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.